Kematian bisa dibagi dengan dua hal. Ada kematian secara hakiki, ada kematian secara maknawi. Kematian secara hakiki adalah batasnya akhir daripada ajal daripada diri kita. Maka itulah Abah sering bahas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam firman itu Allah melarang kita mati, ya, melarang kita mati kecuali kita telah mati maknawi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Waktu yang ada sambil menunggu tamu yang akan datang adalah sambil menjawab ada satu pertanyaan sahabat, ya, ditanyakan oleh beberapa orang. Adalah pertanyaannya, bah, kenapa banyak orang takut dengan kematian? Bahkan dia nanya kepada saya, apakah Abah takut dengan mati? Maka Abah katakan kepada sahabat Abah, ya, yang barangkali malam hari ini belum gabung, ya, tadi semua, tidak ada yang Abah dambakan adalah selain kematian. Karena kita berasal dari Allah, maka tidak ada yang dirindukan kecuali adalah kembali kepadanya, sahabat, ya. Maka baik, sambil nunggu sahabat Abah yang akan datang, ya, barangkali nanti kalau seandainya mereka datang, Abah berhenti live, ya, berarti mereka sudah datang. Nah, adapun yang insya Allah kita bahas malam hari ini adalah tentang pertanyaan dari sahabat Abah, kenapa Abah banyak orang yang takut mati? Seharusnya sahabat, kematian itu bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Nah, sebelum Abah membahas tentang kematian bisa dibagi dengan dua hal. Ada kematian secara hakiki, ada kematian secara maknawi. Kematian secara hakiki adalah batasnya akhir daripada ajal daripada diri kita. Maka itulah Abah sering bahas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam firman itu Allah melarang kita mati, ya, melarang kita mati kecuali kita telah mati maknawi. Jangan mati secara hakiki, adalah lepasnya ruh dari jasad, seolah-olah sebelum engkau mati di dalam hidup, begitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena pada saat kita mati, ya, sementara secara hakiki dan kita belum mati secara maknawi, berarti kita akan mengalami perjalanan yang sangat panjang. Kalau kita datang dari Allah, kembali datang adalah asal dari Allah, asalnya Allah, kembalinya menjadi Supardi, Rudi Hartono, kembalinya sebagai Agus, kembalinya sebagai Maman, kembalinya sebagai makhluk, maka itulah urusan yang sangat panjang yang akan kita hadapi. Maka itulah sahabat yang Abah cintai, ya, baginda Nabi mengajarkan kepada kita tentang konsep adalah mati di dalam hidup, ya. Itulah yang sering dikatakan oleh para arif, ya, di daerah kita. Mereka berkata mati sejroning urip adalah mati di dalam hidup tadi semua. Nah, bagaimana prosesnya tadi? Nah,
Kalau pertanyaan yang timbul tadi, kenapa mati itu adalah menakutkan? Karena dua hal intinya. Yang pertama karena mereka tidak mengerti setelah mati itu mau kemana, ya. Yang kedua, mereka selalu beralasan bahwa kalau saya mati tidak punya bekal. Nah, inilah persoalan. Ya. Jadi yang ketiga barangkali kalau ditambahkan karena mereka nggak paham sesungguhnya apa itu, ya, bagaimana kematian itu tadi sahabat, ya. Baik, barangkali malam hari ini akan coba Abah, ya, membantu, ya, memberikan pemahaman kepada kita semua supaya kita tidak ada lagi yang kita rindukan, tidak ada lagi yang kita dambakan. Kematian itulah yang kita dambakan, ya, tadi semua, ya. Nah, terutama adalah kematian secara maknawi. Artinya kita harus al-mutu qabla an tamutu. Kita harus mati sejeroning urip. Kita harus mati di dalam hidup. Karena orang yang sudah mati di dalam hidup berarti dia sudah mampu memfanakan batang tubuhnya kepada af'al Allah, yang sudah memfanakan hatinya kepada asma Allah, yang sudah memfanakan nyawanya kepada sifat Allah, dan memfanakan rahasianya kepada zat Allah. Itu sudah mati, sahabat, menurut maknawi. Maka orang yang demikian dia tidak akan menemukan lagi kematian karena dia sudah mati di dalam hidup. Maka karena dia sudah al-mutu qabla an tamutu, dia sudah mati, maka dia berhak untuk berjumpa dengan Allah. Dia berhak untuk melihat alam barzah. Dia berhak untuk melihat akhirat. Bahkan dia berhak untuk menikmati surga pada saat sekarang ini. Tadi kan bukankah bahwa surga itu di akhirat, barzah itu adalah akhirat, bertemu Allah itu di akhirat. Nah, sementara dipahami oleh kita orang mati itu pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Maka kalau orang-orang yang mampu adalah al-mutu qabla an tamutu, mati di dalam hidup, berarti sekarang dia sudah bisa berhak bertemu dengan Allah, berhak untuk bisa merasakan nikmatnya surga Allah, berhak dia sudah mendapatkan kenikmatan Allah, mendapatkan kenikmatan alam kubur, menikmati kenikmatan alam barzah, karena dia sudah berpindah alam walaupun dirinya masih hidup, sahabat. Maka ini juga termasuk salah satu konsep kepada kita kalau Anda ingin bahagia. Karena selama Anda hidup di alam dunia ini bukan tempat bahagia. Bahagianya adalah berganti antara bahagia dan tidak bahagia, antara menangis dan tersenyum, antara cukup dan kurang, antara sakit dan sehat. Maka kalau jiwa kita sudah kembali, maka alam ini pun berubah menjadi alam akhirat. Maka menjadi kekal kepada kita selama kita mampu mempanakan seluruh gerak tubuh ini adalah af'al Allah. Nah, itu berarti sekarang karena kita baca tubuh ini adalah af'al Allah, maka Bapak melaksanakan tadi khairihi wa syarihi, wabil khusus adalah dalam melaksanakan yang khairihi tadi. Segala kebaikan yang kita lakukan, sholatkah, puasakah, zakatkah, zikirkah, manakibkah, khotamankah, menolong orangkah, memaafkan orangkah, semuanya adalah merupakan af'al Allah. Berarti af'al yang kita lakukan ini adalah perbuatan Allah. Itu satu dulu. Maka pada saat Bapak sudah melihat semuanya adalah perbuatan Allah, maka disitulah tidak akan ada malaikat raqib yang mencatat, karena semuanya perbuatan Allah, apa yang mau dicatatnya. Tapi kalau seandainya sholat kamu, puasanya puasa kamu, kebaikan yang kamu lakukan adalah perbuatan kamu, sehingga kebaikan yang kita lakukan ini adalah menuntut orang berterima kasih, maka sesungguhnya Allah akan mengirimkan kepada kamu malaikat atid untuk mencatat keburukan-keburukanmu. Percayalah sahabat, bahwa keburukan yang kita lakukan
pasti jauh lebih banyak daripada kebaikan. Nah, makanya sebaiknya adalah lebih baik kita melihatlah memfanakan tubuh kita pada af'al Allah, artinya segala yang kita lakukan dengan tubuh kita ini adalah perbuatannya semata. Bukankah begitu kata dalil? Ma asobaka min hasanatin famin Allah, bahwa segala apa yang dilakukan oleh tubuhmu adalah merupakan perbuatan Allah pada diri kita. Itu satu. Kemudian yang kedua sekarang adalah setelah kita memfanakan bahwa tubuh kita adalah af'al Allah, kalau kita ingin belajar mati di dalam hidup, maka matikan hatimu, ya, memandang kepada segala apapun yang ada pertama pada dirimu dan pada apa yang di luar dirimu, semuanya hanya Allah tadi semua. Itu. Maka disinilah ujian harus kita latih kepada kita mampu memandang fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau hadapkan, semuanya hanya Allah semata. Ya, ini cara memandangnya. Maka di mata kita, di hati kita, segala yang itu yang dimaksudkan khairihi itu adalah Allah, wa syarihi juga adalah Allah. Kalau sudah mampu melihat sesungguhnya hati kita adalah asmanya Allah. Itu yang kedua. Berarti memfanakan hati kita pada asmanya Allah. Yang ketiga, setelah memfanakan hati kita pada asma Allah, yang ketiga adalah memfanakan nyawa kita pada sifat Allah. Nah, sifat Allah itu siapa? Adalah ruh Allah pada diri kita. Berarti sekarang segala apa yang kita lihat itu secara hakikat adalah wujudullah semuanya. Dan yang terakhir adalah leburkan kembali bahwa sesungguhnya rahasia diriku adalah zat Allah semata. Habislah sudah. Maka sekarang adalah engkau sudah berubah dari baru, ya, dari hawadis yang sifatnya adalah fana, kau fanakan dirimu kepada Allah, maka sekarang kau sudah berubah menjadi bako, ya. Dari hidup pindah kepada maha hidup. Pada saat kau matikan dirimu, kau berpindah dari hidup ke maha hidup. Dari fana kepada bako tadi semua, ya. Dari baru kepada kodim tadi semua. Maka sekarang tidak ada lagi kematian kepada dirimu, maka engkau akan menjadi orang bahagia. Maka di alam dunia pun Allah sudah mengundang diri kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang sudah damai, wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, yang sudah mengembalikan seluruh perbuatan tubuhnya pada af'al Allah, yang sudah mengembalikan pada hatinya pada asma Allah, yang sudah mengembalikan nyawanya pada sifat Allah, dan mengembalikan rahasianya kepada zat Allah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah pada Tuhanmu. Tadi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, engkau sekarang udah ridho, engkau sudah al-mutu qabla anta mutu, engkau bahkan sudah pulang sebelum aku paksa pulang dengan Ijrail. Maka hari ini kata Allah, fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam sorgaku. Maka di sini sahabat, kita sudah akan menikmati sorga dari Allah. Ada jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa adalah surga yang merupakan, yang bukankah yang didambakan oleh kebanyakan orang, rumah yang bagus dari emas, ya, kemudian mendapatkan bidadari, istri yang soleha tadi semua, ya, kan begitu tadi semua, ya. Kemudian ketenangan, kedamaian pada hatinya, ya. Makanan yang dimakannya setiap hari bukan tambah bosan, tambah nikmat. Rumahnya menjadi adalah baiti jannati, rumahnya adalah menjadi surga. Setiap hari semakin damai itu rumah. Bukan setiap hari rumah itu adalah semakin menyakitkan, mensesakkan kepada tubuh kita dari semua, ya. Nah, itulah kenapa sahabat, pada nama hakikat Allah itu adalah bukan jirim, bukan jisim. Allah itu adalah gabungan zat, sifat, asma, af'al. Dan zat, sifat, asma, af'al itu, af'al adalah batang tubuh kita, asma adalah hati kita, sifat adalah
nyawa kita adalah rahasia, zat adalah rahasia kita. Berarti inilah sesungguhnya disebutkan wujudullah, tapi bukan Allah, dan tidak boleh mengaku Allah. Rahasia. Nah, rahasia itu bukan tidak ada. Anda punya rahasia, yang tahu Anda. Inilah rahasia itu ada, yang tahu adalah Anda. Maka sekarang man arafullah kala lisanuhu, karena engkau sudah mengenal kepada dirinya, maka keluhkan lisanmu tadi semua. Seperti halnya tadi kata Allah kepada Nabi Musa, innani anallah, sesungguhnya la ilaha illa ana, akulah sesungguhnya Allah. Allah itu ditulis alif lam lam ha. Maka cara mendekatnya kepada Allah setelah innani anallah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Allah selain aku. Itulah kenapa dikatakan al insanu sirri wa ana syirruhu. Manusia itu adalah rahasia aku, dan aku adalah rahasia manusia. Maka tidak boleh kau mengatakan dirimu adalah Tuhan, tidak boleh mengatakan dirimu adalah Allah, karena engkau bukan Allah dan tidak akan pernah menjadi Allah. Tapi akuilah diri kitalah sesungguhnya wujudullah, wujud rahasianya Allah, berpadunya zat, sifat, asma, af'al. Dan dia akan menjadi sifat Allah setelah kita hilangkan sifat baru kepada sifat baqo. Setelah kita hilangkan sifat hawadis kepada sifat qadim. Setelah kita matikan sifat mati dari di dalam hidup, maka hiduplah engkau di dalam kehidupannya. Maka sekarang engkau berhak untuk menatap wajahnya, berhak untuk menerima kenikmatannya. Mari katakanlah Allah. Nah, cara setelah kita tahu bahwa Allah alif lam lam ha, maka sekarang mulailah hilangkan adalah alifnya. Maka surat Toha 14 menjelaskan ana Allah. Sekarang kau hilangkan alifnya, maka engkau berpindah pada surat Al-Baqarah 284. Lillahi ma fis samawati wal ar. Lillahi, dan kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Maka sekarang engkau sudah sampai di pada surat Al-Baqarah 284. Nah, sekarang hilangkan lagi adalah lam awalnya. Engkau menjadi lahu. Maka lihatlah surat Al-Baqarah 250 3. Lahu ma fis samawati wal ar. Engkau semakin dekat kepadanya sekarang. Setelah itu kemudian engkau hilangkan lahu, hanya dialah yang memiliki langit dan bumi. Sekarang menjadi tinggal hu. Maka katakanlah kul huwallahu ahad. Maka disitulah kenapa surat Al-Ikhlas, kulhu itu sebut Al-Ikhlas, artinya engkau sudah hilang dari Allah menjadi lillah, dari Allah surat Toha 14 menjadi lillah, surat Al-Baqarah 286 menjadi lahu, surat Al-Baqarah 253 sekarang menjadi surat Al-Ikhlas adalah kul huwallahu ahad. Maka sekarang engkau sudah hilang. Maka sekarang yang tadi Allah ana Allah, sekarang sudah alladzina amanu bil ghaib. Hilanglah dia. Maka dikirnya la sautin la harfin. La sautin la harfun, sudah tidak lagi suara dan huruf. Alladzina amanu bil ghaib. Maka sekarang yang goib, bahkan goibul goib, bukan tidak ada, dia ada dalam kesunyian dari semua, dalam rahasia, dalam diam. Man arafullah kala lisanahu. Maka dikirnya adalah sudah tidak lagi berdikir, dia sudah hilang, dia sudah. Maaf ya, ada sedikit gangguan. Itu ya sahabat. Jadi pertanyaan Kang Marjuki yang berkaitan dengan kenapa banyak orang takut mati, karena dia nggak ngerti ya mau kemana setelah mati. Yang kedua, dia selalu merasa dia tidak punya amal. Jadi percayalah sahabat, inilah jalan yang dicontohkan oleh baginda Nabi pada kita ya.
Inilah jalan yang dilewati oleh mereka para aulia. Inilah jalan yang dilewati oleh para solihin dari semua, para siddiqin dari semua. Ya, mudah-mudahan dari apa singkat pada malam hari ini ya, karena kebetulan kelihatannya ada mobil di depan ya sahabat, sebagaimana janji Abah tadi. Abah sekarang kebetulan ada di depan ya, ini sambil nunggu ya. Mudah-mudahan saja dari jawaban singkat yang Abah berikan ini ada manfaatnya. Tadi sekali lagi ya, eta kuncinya mana? Parkir di luar? Hah? Oh iya, sini aja tar ngopinya. Video ya, itu barangkali sahabat yang Abah bisa gambarkan ya, sambil nunggu tamu di ruang depan ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Barangkali tidak ada yang dalam pembahasan Abah, semuanya biasa-biasa saja tadi semua ya. Jadi jangan menganggap selalu ilmu itu adalah ilmu yang berat dari semua, nggak ada di semua. Selama kita adalah sadar sesungguhnya, adalah diantara yang ketiga adalah cara mematikan diri adalah selalu ingat bahwa kita hanya punya mata, basor itu Allah. Yang kemudian yang kedua adalah selalulah sadar sesungguhnya kita tidak punya kalam, kita hanya punya mulut, kalam itu punya Allah, kembalikan padanya. Kemudian yang ketiga, sadarlah sesungguhnya kita tidak punya hidup, hayat itu milik Allah. Yang keempat, kita sadarilah kita hanya punya telinga, tetapi mendengar itu sama, itu milik Allah. Maka di dalam melaksanakan ketaatan, pada saat adzan berkumandang dari kata udun itu adalah bukan panggilan muadzin, tapi panggilan Allah. Tadi hayya 'alas shalah, jawablah oleh kita la haula wala quwata. Setelah sholatnya kita berdiri adalah la hayyun la alimun la syami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakallimun. Kembalikanlah. Berdiri dalam sholat bukan kakimu, adalah kudrat iradatnya. Tadi semua. Adapun tartib yang kita bacakan adalah karena ilmunya. Maka inilah yang harus difahami, leburkan. Sesungguhnya hilangkan adalah bagaimana a'yan kharajiyah tubuh jasad kasar kita ini dengan a'yan sabitoh dengan ruh kita, satukan dengan wahdaniyat. Maka wujudkan Allah pada kolbu kita, kodimkan Allah pada kolbu kita, bakokkan Allah pada kolbu kita. Kemudian juga adalah mukhalafatul lil hawadis, maka mulai hari ini engkau menjadi jiwa yang merdeka. Tidak ada lagi pada dirimu satu makhluk pun yang membuat dirimu takut. Tidak ada lagi yang membuat dirimu, ada lagi makhluk yang membuat dirimu bergantung kepadanya. Karena dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Tidak ada makhluk yang memberikan manfaat dan darurat. Maka sekaranglah engkau menjadi pemilik segalanya. Malikin nas tadi semua ya sahabat. Sambil dia nunggu datang teman saya, masih saya Abah ngomong dulu nih tadi semua ya. Itulah cara kita mati secara maknawi ya. Maka disitulah berarti kita sekarang sudah berada di dalam kekuasaan Allah. Itulah yang Allah katakan, kita diperintahkan tawakal tu Allah adalah secara sempurna mewakilkan segala urusan kepada Allah. Dan kita adalah sudah fana dari semua ya. Fana billah, bako billah ya tadi semua. Jangan tangan dicuci untuk wudhu tapi kau masih merasa punya tangan. Jangan kau kumur mulutmu tapi kau masih sadar masih punya mulutmu. Apalagi mulut itu adalah untuk menggunjing orang, memfitnah orang. Jangan kau cuci wajahmu tapi kau masih mengaku wajahmu. Bagaimana kau akan mengatakan inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh kalau wajahmu adalah wajahmu? Tadi semua ya. Berhenti lagi adalah kita mencuci mata, kemudian menarik air dari hidung. Hidup menunjukkan bahwa nafas itu bukan milikmu.
tadi semua adalah kita hanya punya lubang hidung, nafas itu adalah dia. Karena nafas itu adalah ruh. Sebenar-benarnya hayat adalah nyawa. Sebenar-benarnya nyawa adalah nafas. Dan sebenar-benarnya nafas adalah ruh. Sebenarnya ruh adalah sifat. Sebenarnya sifat adalah zat. Tadi semua. Maka mulai sekarang setelah engkau memfanakan dirimu, fana, kemudian bakokkan dirimu, maka sekarang apapun yang kau pandang, semuanya adalah hanya dia. Ya, bersihkan dari penyakit kulit tadi semua. Penyakit kulit tentang keberadaan keagamaan makhluk, penyakit kulit tentang halal dan haram, penyakit kulit tentang ini semua. Ya, maka lihatlah yang di sebaliknya, hanyalah Allah semata. Kalau seandainya kayu itu sudah menjadi meja kayu, kayu itu sudah menjadi payung kayu, kalau kayu itu sudah jadi pintu dari kayu, kalau kayu itu sudah jadi kusen dari kayu, kalau kayu itu sudah menjadi rorodaan mainan anak dari kayu, maka mulai sekarang kau leburkanlah, kau hanya melihat lautan kayu kemanapun kau pandang semua. Ya, kalau ketemu dengan yang tidak merasakan, kau tidak sesuai dengan dirimu, maka terimalah, percayalah sahabat. Ya, kunci untuk sampai kepada mati maknawi adalah tadi, terimalah segala apa yang sedang terjadi pada diri kita. Yang kedua adalah terimalah segala yang tidak kau sukai. Karena hidup ini adalah tentang yang kau sukai dan tidak kau sukai. Ingat, bagi orang yang sudah ingin belajar bahagia di dunia ini dan hidupnya diatur oleh Allah, maka dia harus mempanakan kepada Allah tadi semua. Maka mulai hari ini jangan menolak apa yang tidak kau sukai. Karena tidak ada perkara yang bukan dari dia. Semuanya khairihi wa syarihi adalah minallah. Belajar kita dengan menerima itu semua. Bahkan mulai hari ini Abah sering katakan, kalau ingin masuk kepada makom aryan ini adalah makom tauhid, mulailah memaafkan sebagaimana sifat Allah memaafkan. Bagaimana kita ingin Allah tajali setelah kita takhali dan tahali. Kalau kau masih pendendam, karena Allah tidak punya sifat pendendam, pendengki. Allah tidak sifat pendengki. Kemudian juga adalah tidak mau memaafkan. Allah tidak punya sifat tidak memaafkan. Tadi semua. Kemudian merasa miskin. Allah adalah goniyun, kaya. Lahirkan dalam tubuhmu, tajalikan sifatnya tadi semua. Walaupun sekecil apapun, belajarlah untuk menyayangi siapapun dengan Ar-Rahman. Menyayangilah dia. Mulailah sekarang menyayangi tanpa syarat. Gak usah lagi orang berbuat baik kita harus baik. Gak usah. Karena Allah itu adalah Ar-Rahman, menyayangi segala makhluknya tanpa syarat. Tadi semua. Ya, kalau ingin tadi tahalli, tajalli. Kalau kau yang adalah dirimu, maka engkau akan berhadapan dengan kesusahan dirimu. Karena engkau menjadi makhluk yang tidak berdaya, tapi sok punya daya. Tadi semua. Ya. Jadi itu saja sederhana. Jadi kalau seandainya kita ini berasal dari air, sahabat, maka jadikanlah, kalau hakikat Allah itu fal yanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat taraib, maka asalnya kamu air, jadilah kamu air. Tapi kalau engkau asalnya adalah air, hakikat kebersihan Allah, kesucian Allah, sekarang engkau menjadi minyak, apa yang akan terjadi? Kenapa manusia tidak bahagia? Engkau asalnya air, sekarang engkau bercampur dengan minyak. Itulah kenapa apa yang membedakan ruh dan jiwa. Ruh itu suci milik Allah, bahkan Allah lah ruh itu. Nafakhtu fihi min ruhi. Tapi jiwa itu adalah ruh yang terkotori. Itulah kenapa di dalam surat Yunus, tadi malam Abah terputus dalam live ya, dalam surat Yunus ayat 4 itu Allah mengisahkan adalah kulluhum jami'an, itu Allah akan kembalikan seluruhnya, seluruhnya akan kembali kepada Allah. Dan di mana Allah awalnya menciptakan kita, kemudian mengulangnya kembali karena engkau tidak ikutin aturannya. Ya, inilah sahabat yang harus dipahami. Jadi sederhana, biarkan dia tajalli pada diri kita.
tapi dia tajali pada diri kita. Kalau dia adalah hakikat ma'ul hayat, jadikanlah dirimu pun air. Kalau dia adalah hakikat air, jadikan dirimu air. Maka hanya air yang bisa bersatu dengan air. Tapi kalau seandainya hakikat Allah ma'ul hayat air, tetapi dirimu adalah minyak, itulah persoalan kenapa manusia itu akan menderita setelah kematian. Karena sifat minyak yang melekat pada dirinya. Itulah yang harus kita lepaskan. Diri kita adalah merasa tadi. Makanya salah satu sifat Allah adalah justru yang Allah miliki adalah al-kibru, kibir. Tidak boleh kita miliki. Allah tidak Allah tidak pendendam. Allah itu punya sifat rahman. Allah itu sifat aziz, jabar, qahar. Semua sifat baik Allah itu. Bahkan maaf sahabat, Allah itu memiliki 5 asma tentang apa yang kau sukai. Allah adalah al-ghani. Allah itu kaya. Al-mugni. Allah itu ghaniyun. Allah itu adalah ada ar-razak tadi semua. Jadi kenapa ar-razaknya dia tidak tajali pada dirimu? Kenapa al-ghaninya, al-mugninya? Karena engkau telah menghinakan dirinya. Sesungguhnya dirimu adalah dirinya. Maka pada saat engkau merasa miskin, engkau telah menghinakan dirinya. Maka inilah yang harus difahami oleh kita. Abah sering berikan contoh. Kalau beras itu sudah menjadi liwet, kalau beras itu sudah menjadi nasi kuning, kalau beras itu sudah menjadi lemper, kalau beras itu sudah menjadi jatuh menjadi remah, kalau beras itu sudah menjadi apapun dia beras, walaupun sudah jadi remah, banggalah karena sesungguhnya engkau tetap beras. Tadi semua, ya. Nah ini yang harus dibangun dulu kalau dia ingin. Bagaimana mungkin Tuhan yang maha suci, yang maha gagah, yang maha hebat akan masuk pada dirimu, tajali pada dirimu. Sementara engkau merasakan pertama dengan pintu kesombongan. Sombong itu bukan selalu merasa hebat. Sombong itu diantaranya adalah tidak mau meminta pertolongan kepada Allah. Itu sombong. Tidak mau ngikutin hukum Allah. Sombong. Itu semua. Ya. Makanya itulah kenapa dikatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga, tidak akan mendekat kepada Allah, tidak akan mendapatkan kebahagiaan Allah selama pada hatinya misqala dzarratin min kibri. Tadi semua. Ya, merasa miskin itu sombong. Bahkan merasa bodoh pun adalah sombong, apalagi merasa pintar. Maka kita adalah sebagaimana tadi Allah mengundang kita dengan udun, dengan adzan, didengar oleh udun, telinga. Hayya 'alas shalah, maka jawaban kita la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, marilah kebahagiaan. Maka jawaban kita juga adalah hayya 'alal falah. Tadi ya, katakan jawaban kita la haula wala quwata illa billah. Ya. Barangkali itu saja, teman saya udah pada duduk semua, tadi Abah nanggung. Sehat semua, mohon maaf ya. Yang bicara tidak lebih baik tadi semua, hanya menjawab sahabat, mohon maaf ya. Abah hanya membantu beberapa teman yang ingin selalu diberikan pencerahan ya tadi semua ya. Nah, ini saja barangkali yang ingin Abah sampaikan, mudah-mudahan semuanya diberikan tadi semua ya. Ayo. Konsep siapa lagi yang mau kita ikuti ya. Karena baginda Nabi pun sebelum melaksanakan ibadah adalah diisyra'kan dan dimi'rajkan oleh Allah. Dan konsepnya adalah subhanalladzi asra bi'abdihi. Maka tidak ada yang bisa jalan menuju Allah ya. Kecuali adalah tadi mensucikan dirinya. Karena Allah itu maha suci. Itulah kenapa Allah mencintai orang yang mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kenapa? Karena Allah dari awalnya ingin dikenal. Allah dari awalnya ingin bersama dengan dirimu. Maka pada saat orang mensucikan, kata Allah, aku sampai kepada tujuanku untuk tajali kepada makhluk yang mensucikan dirinya, yang telah mematikan hakikat dirinya. Itulah sahabat tadi, maka dikatakan barulah kata Allah asyra, setelah subhan baru asyra tadi semua, dan bi'abdihi. Karena tadi kalau seandainya tidak subhan tidak akan asyra, kalau tidak asyra tidak akan bi'abdihi,
Kalau bi'abdihi kusabakuan kana lailan haji. Berpindahlah dari Masjidil Haram, dari kolbunya kepada Masjidil Aqsa, fuadnya, dari semua. Maka akan diperlihatkan dengan mata hatinya adalah linuriyahu min ayatina. Seluruh isi alam ini adalah akan diperlihatkan keberadaan barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Dan itu saja barangkali. Sehat semua, berkah semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.